observasi ya Bu ya, sebelum nanti saya sudah disuruh mengajar di kelas. Apakah Ibu siap? Iya boleh, sedia. Oke, terima kasih Bu Rizka. Ibu, ada beberapa pertanyaan nih yang mau saya ajukan sama Ibu melalui diskusi kita pada kesempatan ini. Tentang Ibu tujuan belajar. Bagian tadi aspek area pengembangan yang ingin dicapai ya, pengetahuan dan sikap mereka nanti ketika dalam proses pembelajaran. Berarti Ibu sudah persiapan betul nih di rancangan Ibu ya. Jadi untuk mewujudkan tujuan pembelajaran Ibu tadi dan untuk mencapai area pengembangan yang Ibu inginkan, strategi apa yang akan Ibu gunakan dalam rancangan pembelajaran? strategi pembelajarannya apa ya? Nanti ini saya sudah menjelaskan RPP Bu. Jadi nanti akan saya gunakan metode pembelajaran yang berdiferensiasi. Juga saya akan bawa metode yang lengkap ini sudah lengkap Bu. Di RPP saya sudah lengkap dari RKPD-nya juga ada. Nanti
Ibu. Baik, kalau begitu Ibu kira akan melakukan pembelajaran ini. Ya, rencananya saya akan melakukan pembelajaran itu Senin depan. Yang bisa dibantu. Jadi nanti Senin ke depan ya Bu ya. Kita bertemu, Ibu akan menyampaikan pembelajaran yang sudah Ibu rancang. Saya akan supervisi atau mengamati Ibu ya Bu ya. Oke baik, terima kasih Bu Rizka atas bincang-bincang kita pada diskusi observasi ini. Semoga nanti pada pembelajarannya siswa kita lebih bersemangat seperti apa yang Ibu harapkan gitu ya. Terima kasih buat waktunya. Kita bersama kembali setelah supervisi diskusi observasi. Makasih Bu Rizka. Sama-sama Ibu. Nanti Ibu jelaskan dulu materinya tentang pembagian polinomial, pakai metode apa, itu informasikan. Terus nanti kalian Ibu kasih soal. Nah soal ini kalian kerjakan. Kelompok 1 nanti pakai tugas paket. Jawabnya di sini terus kalian kasih apa. Dan kalau semua alat ini adalah dia. Terus nanti yang kelompok 2 menggunakan tujuh. Kan? Nah yang ketiga pakai tiga. Bisa ya? Bisa? Bisa. Nah yang mau Ibu ajarkan kalian akan memakai yang namanya metode Corner. Ada yang ada nggak metode Corner? Ada? Metode Corner. Metode corner ini juga kita pakai untuk beberapa suku. Jadi kalau pembagiannya cuma seperti ini kita langsung aja gampang ya. Sebenarnya untuk pembagian polinomial untuk beberapa suku ini juga bisa dibagi kayak gini, seperti ini. Cuma dia agak ribet. Nah, kenapa Ibu ambil metode corner? Karena lebih gampang. Ya, tinggal kali-kali aja kita susun juga, tapi susunnya bukan ke bawah tapi ke samping. Misal kita ketahui sebuah fungsi px. Ini fungsi ya, fungsi itu boleh bebas, YX juga boleh, FX juga boleh, ini PX ya. Misalnya PX nya dikalikan di 5x pangkat 3 misalnya, dikurang 2x pangkat 2 ditambah x dikurang 3. Nah gini. Nah dibagi dengan atau oleh x dikurang 2. Gimana cara membagikannya kalau pakai metode seperti ini? Bisa ribet kan? Nah, kita pakai yang metode corner. Ada garis seperti ini, kayak vektor L ya. Ya, kita susun dulu. Koefisien dari pangkat tertinggi berapa? 3. 5. Koefisien. Ingat ya, yang mana koefisien, yang mana pangkat, yang mana variabel. Oke, kalau dari suku pertama, kira-kira koefisiennya berapa? 5. Koefisien kedua? Koefisien dari suku kedua? Min 2. Ingat ya, simbolnya ada di depannya, bukan di belakang. Ya. Nah, jadi koefisien dari suku utama tadi berapa? 5. Kemudian koefisien dari suku kedua? Min 2. Selanjutnya berapa? 1. 1 atau min 1? 1. Oke. Ada lagi? Min 3. Iya, min 3. Itu kami tulis walaupun dia konstan. Ya. Nah, yang mau kita bagikan dengan nol ya. Nah, kita masuk
Iya, 34. Kalau kita jumlahkan berapa hasilnya? 31. 31. Positif atau negatif? Positif. 31. Nah, karena ini udah dapat, maka kita masukkan lagi dia ke dalam fungsi atau persamaan. Ya, hasilnya jadi 5x pangkat 3. Sesuai dengan ini ya. Kita lihat pangkat-pangkat yang ada di sini. Kemudian berapa? 8. Positif ya, nggak ada yang negatif, berarti semuanya ditambah. Ditambah 8x Kuadrat. kuadrat. Ya kan? Tuh x pangkat 2 kan? Kemudian tambah 17x aja. Iya, X aja. Ya. Nah, kemudian Ditambah 31. Nah, 31 ini adalah sisanya. Jadi jawabannya itu dari 5x pangkat 3 ditambah 8x pangkat 2 ditambah 17x. Nah, ini adalah sisanya ditambah 31. Inilah jawabannya dari pembagian fungsi 5x pangkat 3 dikurang 2x pangkat 2 ditambah x dikurang 3 oleh x dikurang 2. Inilah di sini ada pertanyaan. Kita bisa bersama percaya pada diri kita Pangkatnya dibuat tambah. aku bisa belajar Dan 15. Kenalkan, kami dari kelompok 1 mempresentasikan hasil dari Px sama dengan x kuadrat dikurang 4x ditambah 3 yang dibagi oleh x min 1. Pertama-tama, x min 1-nya kita ubah menjadi dengan x, yaitu dengan cara dikali sama dengan 0. Kemudian hasilnya adalah x sama dengan 1. Mengapa hasilnya 1? Karena terjadinya perpindahan ruas antara ruas kanan menjadi ruas antara ruas kiri menjadi ruas kanan, sehingga nilainya menjadi positif. Kemudian kita buat nilai pembagiannya, yang di bawah sini ialah pertambahannya. Kemudian kita bikin nilai-nilai koefisiennya di atas ini dan nilai pembagiannya di sini. Karena tidak ada lagi nilai di bawahnya, maka kita tentukan hanya satu saja. Kemudian satunya dibagi dengan 1 dengan hasil 1. Kemudian satunya dikali dengan 1 dengan hasil 1. Kemudian min 4 ditambah dengan 1 yang hasilnya adalah min 3. Kemudian min 3-nya dikalikan kembali dengan 1 dengan hasil min 3. Kemudian 3 ditambah dengan min 3 dengan hasil 0. Sehingga mendapat hasil Px sama dengan x kuadrat dikurang 3x ditambah 0. Demikian presentasi kami. Adakah pertanyaan dari antara teman-teman sekalian? Ya, saya. Perkenalkan, nama saya Tasya Rizkyani dari kelompok 3. Saya ingin bertanya, tadi bagaimana itu yang x sama dengan min 1 jadi x1? Di sini terjadinya perpindahan antara ruas kiri dan ruas kanan sehingga menghasilkan x sama dengan 1. Kalau di hasilnya di sini adalah x tambah 1, maka hasilnya nanti di sini adalah x min 1. Karena setiap perpindahan akan berubah kesamaan antara positif dan negatif.
Bx sama dengan X pangkat 3 dikurang 6X pangkat 2 ditambah 8X dikurang 10. Oke. X kurang 2 ya. X ditambah X tambah 5. Jadi kita kerjakan dulu dari dari bilangan pembagiannya. X ditambah 5 jika berbeda luas maka akan menjadi X sama dengan X sama dengan min 5. Kemudian mulai dikerjakan 1. Jika tidak memiliki pasangan maka dia akan turun dikali dengan min 5 maka hasilnya adalah min 5. Kemudian min 6 ditambah min 5 hasilnya min 11 dikali min 5 hasilnya 55 positif. Hasil akhirnya berapa? Hasil akhirnya adalah 3. hasil akhirnya adalah X pangkat 3 dikurang 11X pangkat 2 ditambah 63X kurang 325. Gimana yang mereka tahu nggak dengan seperti itu? Paham? Ini jelas? Jelas. Terima kasih. Sekian dari kami. Saya Edi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semakin ini ya, semakin bagus hasilnya dan kalian semua bisa makin terlihat. Oke, silakan kelompok 3. Saya perwakilan dari kelompok 3 ini mempresentasikan 2X pangkat 4 tambah 5X pangkat 3 tambah 2X pangkat 2 tambah 11X kurang 15. Nah, jadi kata ibu tadi kan pangkat tertinggi. Pangkat tertingginya di sini 4, konversinya 2. Jadi kita tulis di sini 2. Nah, olehnya itu X positif 3 sama dengan 0 sama dengan X min 2. Kenapa dia X min 3? Karena terjadinya perpindahan ruas seperti yang dibilang Pasca. Dan seperti itu kita lanjut lagi koefisiennya. Pangkat yang tertinggi di sini 3 sama dengan kita turunkan di sini 5. Ini tadi kita buat ya. X-nya min 3, min 3. X-nya min 3, oke. Min 2 5. Baru di sini pangkatnya 2, konversinya 2. Kita buat di sini 2. Baru 11 dia. Jadi hasilnya Hasil 2x 4 1 pakai kecil ya 3 tambah 5x 2 4x Nah, berapa? 3. Nah nih, kenapa dia bisa 2x pangkat 4? Karena Sesuai kan? sesuai. Oke. Udah paham? Paham. Insya Allah. Depan semua. Mampu. Dan silakan ditutup. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan dari penyampaian saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu tentang apa tadi bilang? Iya, pemakoran polinomial. Apa? Pemakoran polinomial. Aku yang jawab. Kita sekolah lagi apa? Pemakoran polinomial. Oke. Sebelum pulang, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Selamat sore kembali. Selamat pagi Bu Rizka. Apa Kembali. kabar nih? Ya, baik Bu. Oke, syukurlah kabarnya baik, nampaknya cerah ceria nih pagi ini Bu Rizka ya. Kemarin kan kita sudah melakukan nih, Bu Rizka sudah melakukan pembelajaran dan saya sudah mengamati nih pembelajaran yang dilakukan.
Nah, bagaimana gitu perasaan Bu Rizka setelah melakukan pembelajaran yang kemarin tuh? Waktu saya observasi itu saya merasa senang, terus saya lebih antusias lagi, ya berhasil, lebih berhasil lah saya rasa daripada sebelumnya, karena saya ingin ini saya harus maksimal nih karena saya di observasi nih, jadi saya merasa senang dan antusias sekali. Iya ya. Udah ada yang lega lah rasanya nih ya. Ih, lega sekali. Rasanya. Bu. Kemarin masih direncanakan, Iya. masih perencanaan begitu ya Bu Rizka. Oke Bu Rizka. Jadi saya juga mengamati dari pembelajaran yang sudah dilakukan, saya melihat memang sudah sesuai dengan perencanaan yang begini ya, ada beberapa tahapan yang dilakukan, menerapkan metode order ya kan, kemudian melakukan diskusi dalam kelompok, kemudian anak-anak juga sudah memberikan balik lah ya hasil daripada soal-soal yang diberikan, mereka sudah bisa menjelaskan begitu ya, Bu Rizka. Saya mengamati memang secara keseluruhan semua prosesnya sudah berjalan gitu ya, Rizka ya. Namun nih saya melihat ada beberapa orang anak di belakang itu yang masih tidur gitu ya kan, tidur mungkin ada kecapean atau bagaimana ya kan Bu Rizka, sudah tidur. Kemudian saya melihat juga Bu Rizka kurang memperhatikan tadi ya kan, nampaknya agak dilalukan gitu ya, kurang menjadi perhatian gitu ya Bu Rizka. Gimana Bu Rizka, benar nggak pengamatan saya? Iya, sejauh waktu itu ya, saya waktu melakukan pembelajaran itu memang saya merasa ada beberapa orang anak yang tidak atau kurang terlibat dari pembelajaran itu karena pembelajarannya mungkin agak siang, kemudian ya media yang saya gunakan mungkin mereka tidak atau kurang tertarik, tapi itu hanya beberapa orang saja sih, nanti mungkin akan saya coba. Memang itu agak sedikit lepas dari pantauan ya. Oke Bu Rizka, kemarin di diskusi pra observasi kan kita sudah berdiskusi tentang area pengembangan yang ingin dicapai melalui pembelajaran Ibu di kelas. Menurut apa yang sudah dilakukan nih, apakah ada pengembangan yang Ibu inginkan itu sudah tercapai? Pengembangan yang saya capai kemarin saya gunakan di aspek itu, memang saya melaksanakan hari pengembangan itu aspek pengetahuan dan aspek sikap. Jadi awal waktu pembelajaran itu berlangsung, saya lihat kalau bagian aspek pengetahuannya sudah berhasil Bu, kalau kejadian yang sangat tadi kurang terlibat gitu ya kan. Tapi yang selebihnya memang mereka antusias, mereka bisa memahami materinya yang saya sampaikan. Jadi kalau untuk bagian aspek sikapnya, saya perhatikan memang 2-3 orang tadi mereka kurang terlibat, namun di kawannya itu masih tetap antusias, mereka semangat. Ada yang bertanya juga kepada saya untuk diskusi itu ya nanti ya, mereka bertanya kepada saya dan yang beberapa aku juga yang itu membagi ilmunya juga kepada temannya di dalam diskusi kelompok itu begitu. Di dua karya kembang itu saya lihat karya kembangnya sudah apa, tapi kalau untuk sikapnya mungkin sebagian ada beberapa orang tua yang kurang terlibat. Jadi ada aspek pengembangan yang ingin dicapai dan Ibu juga pembelajaran sudah berjalan. Baik Bu Rizka, tadi dijelaskan nih sudah jalan apa yang Ibu capai. Namun masih ada beberapa orang yang tidak bisa mencapai semua anaknya masih Iya, hambatannya itu lah mungkin Bu. Salah satunya tadi media saya
keluar karena mungkin media yang kurang cocok dengan mereka. Berarti mungkin pakai fokus deh, kan kalau di mereka bisa lihat gambar-gambarnya dan menarik untuk Matematika yang pembelajaran terakhir yang memang benar-benar yang butuh fokus yang kuat gitu. Lihat nih ada menyisipkan sesuatu yang membuat mereka bisa fresh, nambah speaking atau Iya, apa itu ya. ada Iya. nggak rencana ibu ke depan apa yang mau dilakukan? kedepannya saya itu Bu, tadinya sebenarnya ada Bu, breaking saya buat itu kita kan keasikan untuk berdiskusi ini tadi, menjawab soal itu dengan semangat anak ini, jadi ice breaking itu terlewatkan, terlupakan. Jadi untuk kedepannya ini saya akan buat ice breaking dan juga lebih menarik lagi juga saya akan Oh iya. Ini rencana tidak lanjut yang akan dilakukan ke depan dan secara spesifik ini ibu sudah punya konsep. Jadi sekalian, boleh ibu ceritakan tahapan-tahapannya sehingga nanti ibu kan akan mudah untuk mengembangkannya dalam rencana kebetulan kan materi yang saya ajarkan kemarin itu materi terakhir dalam polinomial rencana kita kan mau buat materi yang baru nih Bu ya, jadi saya mau mempersiapkan dulu PPT-nya dulu, kemudian LKPD-nya saya dulu, yang sesuai dengan mereka itu saya buatkan LKPD-nya, terus saya ganti medianya dulu, atau kelompoknya bila perlu saya ganti dulu. Kalau tadinya kan saya buat per jalur ya kan 8 kelompok kan. Ini saya ganti dulu, ganti temannya jadi antusias lagi, dan saya juga akan ganti medianya. Breaking ini jangan lupa itu Bu yang terlewatkan, saya mau buat lagi yang lebih semangat lagi. Oke baik, terima kasih Bu Rizka atas semua jawaban-jawaban dari Ibu melalui diskusi yang sudah kita lakukan pada saat ini. Bu Rizka, dari semua pembicaraan kita nih dari awal sampai saat ini Ibu sudah punya rencana ke depan, tolong atau bisa mungkin Ibu Dari awal tadi ya Bu ya, awal sampai saya pikir saya ini perfect gitu loh, bagus gitu ya kan, hanya banyak kekurangannya gitu.